wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Marcella, jurusan Teknik Informatika Universitas Nasional Kasih Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan video tentang kasus moral, teknologi, manusia, dan lingkungan yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, moral. Di tengah wabah COVID-19 muncul satu yang berpotensi memperparah situasi, yakni stigma sosial atau asosiasi negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang yang mengalami gejala atau menyandang penyakit tertentu. Mereka diberikan label, stereotip, didiskriminasi, diperlakukan berbeda, dan atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit. Stigma negatif pada saat COVID-19 terjadi pada pasien, ODP, PDP, serta petugas kesehatan yang menangani pasien COVID-19. Stigma negatif yang diberikan hanya akan memperparah keadaan baik secara mental maupun pada penyebaran penyakit itu sendiri. Contoh beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain: 1. Sampaikan pesan-pesan kesehatan, kunci, dan pasang poster-poster. 2. Ketahui fakta-fakta dan berbagilah pada sesama untuk membantu mengurangi ketakutan dan kecemasan. 3. Bantu masyarakat untuk menghindari hoax salah. 4. Bantu hilangkan stigma pada kelompok orang yang dipersepsikan sebagai pembawa virus. 5. Bantu agar setiap keluarga dapat memiliki sarana dan mau mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. 6. Bantu agar keluarga tahu apa yang harus dilakukan bila mengalami gejala. 7. Identifikasi kelompok warga yang beresiko tinggi, contohnya kelompok lansia dan mereka dengan penyakit menahun, seperti diabetes, penyakit jantung, paru-paru, dan informasikan cara mengurangi risiko tertular virus corona. Menurut saya, wajar jika masyarakat merasa takut akan pasien COVID-19 karena ketidaktahuan mereka tentang penyakit yang baru ini. Tapi saya juga tidak membenarkan perilaku masyarakat yang mengucilkan para pasien dan petugas atau nakes COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih cepat memberikan informasi mengenai COVID-19 untuk meminimalisir stigma negatif COVID-19 di masyarakat dengan cara memperbanyak informasi-informasi tentang pencegahan dan penanganan kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 ini. Mencegah dan menghentikan stigma di sekitar kita tidak sulit bila semua pihak bersatu padu dalam berkomitmen untuk tidak menyebarkan prasangka dan kebencian pada yang terkait dengan COVID-19. Kita semua dapat ikut berperan untuk meminimalisir stigma negatif tersebut demi upaya bersama menanggulangi pandemi ini. Selanjutnya, teknologi. Pada awal pandemi tahun 2020 lalu, kasus serangan malware banyak ditemukan di seluruh dunia. Serangan malware yang paling populer menurut BSSN adalah Trojan yang disisipkan melalui email dan website. Sistem penyamarannya pun sama seperti serangan phishing. Pelaku banyak menyamar sebagai lembaga kesehatan seperti WHO hingga penyedia obat COVID-19. Dengan demikian, korban pun terperangkap pada jeratan pelaku dan menyerang sistem komputer korban. Menurut saya, setelah melihat kasus serangan cyber satu ini, dari beragam bisnis harus bisa mengantisipasinya dengan menggunakan solusi yang tepat dan mengambil langkah hati-hati dan mempersiapkan strategi keamanan yang lebih baik untuk melindungi sistem komputer dan data bisnis. Risiko kerusakan dan kehilangan data baik di komputer maupun di software seperti Office 365 bisa diminimalisir semaksimal mungkin. Selanjutnya, manusia. Jumlah kasus positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia kian meningkat setiap harinya. Indonesia dilaporkan sebagai negara yang paling buruk dalam menangani COVID-19. Hal itu terlihat dari laporan ketahanan terhadap COVID-19 yang dibuat oleh Bloomberg pada 27 Juli 2021. Dalam laporannya, Indonesia berada di 53 dari 50 negara yang dianalisis oleh Bloomberg. Artinya, Indonesia berada di posisi terbawah dengan skor 40,2 dan turun 4 peringkat dari laporan sebelumnya. Ada sejumlah indikator yang digunakan oleh Bloomberg dalam menyusun peringkat ketahanan COVID-19 di 53 negara. Indikator itu dimulai dari kualitas fasilitas kesehatan, cakupan vaksinasi, kematian, proses perjalanan hingga pelonggaran perbatasan. Angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia
disebut Bloomberg sangat tinggi, yaitu lebih dari 1.300 orang dalam sehari. Kemudian rendahnya vaksinasi di Indonesia yaitu 11,9% dari total penduduk. Skor rendah dalam setiap indikator tersebut menjadikan Indonesia disebut sebagai negara paling buruk dalam menangani COVID-19. Menurut saya, negara Indonesia sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Namun karena luas dan banyaknya penduduk Indonesia tentu merupakan salah satu faktor kesulitan menangani pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Kita tidak bisa selalu menyalahkan pemerintah atas meningkatnya COVID-19 di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik juga harus taat dalam mengikuti peraturan dan protokol kesehatan yang diajarkan pemerintahan. Merupakan wujud jelas dalam menghambat peningkatan COVID-19. Masyarakat juga harus lebih tertib dan mematuhi peraturan pemerintahan. Jangan COVID-19 di Indonesia berhenti. Patuhi protokol kesehatan, selalu jaga jarak pun. Selanjutnya, lingkungan. Sejak pemerintah menghimbau untuk masyarakat agar bekerja dari rumah, belajar dari rumah, membuat jalanan dan lalu lintas di kota-kota besar terhindar dari kemacetan maupun polusi kendaraan. Suasana kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya hingga Yogyakarta yang sepi dari aktivitas manusia akibat diterapkannya social distancing membuat jumlah polusi berkurang. Cina menjadi kota pertama yang terserang virus COVID-19. Sejak banyaknya korban meninggal, pemerintah Cina langsung menutup banyak aktivitas masyarakat. Roda transportasi berkurang, serta banyak pemilik pabrik menghentikan produksi untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Setelahnya, kota-kota Cina, terutama Wuhan, pun disebut kota hantu. Berkurangnya masyarakat itulah yang membuat penurunan taraf polusi dan taraf nitrogen dioksida seperti yang terlihat dari foto-foto dari satelit NASA. Apalagi Cina dikenal memiliki populasi terbanyak di dunia. Badan Antariksa juga menyebut bahwa penurunan taraf polusi terjadi saat jutaan orang dikarantina serta penetapan larangan terhadap aktivitas bisnis dan transportasi. Berkurangnya semburan kendaraan bermotor dan asap dari cerobong pabrik menjadi alasan terbesar berkurangnya jumlah polusi. Lockdown juga membuat langit di kota Hubei, Cina menjadi biru. Jumlah rata-rata kualitas udara yang baik di kota tersebut meningkat 21,5%. Menurut laporan Kementerian Ekologi dan Lingkungan Tiongkok. Pada gambar satelit yang dirilis NASA juga menunjukkan penurunan drastis pada emisi nitrogen dioksida, serta hampir menghilangnya awan gas beracun yang biasa terlihat di atas pusat-pusat industri. Seperti yang telah dibahas tadi, pandemi COVID-19 juga membawa dampak yang positif terhadap lingkungan, seperti penurunan polusi di berbagai negara. Saya harap kedepannya kita bisa menjaga bumi ini dari polusi yang disebabkan manusia, bukan hanya ketika dilakukan masa lockdown akibat COVID-19. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.